Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, di video kali ini aku akan membahas soal tes intelijensi umum bagian silogisme ya teman-teman. Kenapa aku bahas soal tentang silogisme? Karena silogisme ini pasti keluar dalam ujian CPNS teman-teman. Dia ada sekitar 4 atau 5 soal. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman berhasil menjawab 5 soal atau 4 soal tersebut secara baik dan benar, alias teman-teman dapat satu soalnya misalnya skor 5, nah dikalikan dengan 5 soal, 5 kali 5 teman-teman sudah dapat poin 25. Jadi memang benar-benar teman-teman harus menguasai soal silogisme ini ya, supaya nanti mendorong nilai teman-teman untuk mendapatkan skor yang tinggi. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi langsung saja aku mulai pembahasannya ya. Sebelum aku mulai pembahasannya, jangan lupa di like, komen, serta subscribe ya teman-teman channel ini, karena subscribe itu gratis teman-teman. Jadi semakin banyak teman-teman yang subscribe channel ini, maka aku akan semakin semangat bikin videonya teman-teman. Oke, langsung saja aku mulai pembahasannya ya. Keep watching. Oke, kita masuk soal nomor 1. Semua delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pernyataan 2, sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya yang tinggi. Option A, semua delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi. B, sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi, namun tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. C, semua delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya yang tinggi, namun tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik. D, sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. E, sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional yang memiliki kemampuan komunikasi yang tidak baik memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Oke, silakan teman-teman yang mau menjawab soal nomor 1. Kalau sudah aku bahas ya. Nah, nomor 1 itu jawabannya adalah D ya teman-teman. Sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki kemampuan komunikasi yang bagus. Jadi ini pembahasannya ya teman-teman. Tipe soal ini pada pernyataan 1 itu kan ada kalimat semua. Dan pada pernyataan 2 ada kata sebagian ya teman-teman. Jadi kalau ada kata semua atau sebagian, pasti kesimpulannya sebagian. Jadi teman-teman harus mencari option yang ada kata sebagiannya. Nah, di sini kan semua delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Nah, itu semua yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sedangkan sebagiannya lagi itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi, kayak gitu ya. Jadi kesimpulannya tentu sebagian delegasi dalam suatu pertemuan internasional memiliki rasa percaya diri yang tinggi ya. Kemudian dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Jadi jawabannya adalah delta atau D. Oke teman-teman, bisa ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Semua lapangan luas dan terbuka. Sebagian lapangan dijadikan ladang. Option A, semua lapangan dijadikan ladang. B, semua yang luas dan terbuka adalah lapangan. C, semua yang dijadikan ladang adalah lapangan. D, semua yang luas dan terbuka dijadikan ladang. E, sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Oke teman-teman, silakan yang mau menjawab soal nomor 2. Kalau sudah aku bahas ya. Nah, nomor 2 ini jawabannya adalah elang atau E ya teman-teman. Sebagian yang luas dan terbuka dijadikan ladang. Nah, ini dia pembahasannya.
Nah, tipe soal tadi yang nomor 2 ini hampir mirip dengan yang pertama ya teman-teman, dimana pada pernyataan pertama itu ada kata semua dan pada pernyataan kedua itu ada kata sebagian. Nah teman-teman, kalau kasusnya seperti ini teman-teman harus mencari isi yang ada kata sebagiannya ya teman-teman. Nah, jawabannya pasti diawali dengan kata sebagian. Nah, yang semua lapangan luas dan terbuka itu kan semua ya. Nah, sementara sebagian lapangan yang luas dan terbuka tadi dijadikan ladang kayak gitu. Jadi kesimpulannya pasti sebagian yang luas dan terbuka ya dijadikan ladang. Jadi jawabannya adalah elang atau E. Oke, ngerti ya teman-teman? Semoga teman-teman mengerti ya, karena soal ini banyak yang masuk di ujian CPNS. Kita masuk ke soal nomor 3. Jika bepergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Option A, sebagian yang datang ke Patena melalui jembatan Torosi. B, sebagian yang pergi ke Timbuktu melalui jembatan Torosi. C, semua yang melalui jembatan Torosi tentu berpergian ke Timbuktu. D, semua yang berpergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. E, semua yang tidak berpergian ke Timbuktu tidak melalui jembatan Torosi. Oke teman-teman, bagi yang mau jawab soal nomor 3 dipersilakan ya, kalau sudah aku bahas. Nah, nomor 3 ini jawabannya adalah delta atau D. Semua yang berpergian ke Timbuktu harus melalui jembatan Torosi. Nah, ini dia pembahasannya teman-teman. Pada pernyataan pertama, jika berpergian ke Timbuktu, maka harus datang ke Patena. Pada pernyataan kedua, jika datang ke Patena, maka harus melalui jembatan Torosi. Nah, teman-teman, di sini kan ada kalimat yang sama ya. Kalimat yang aku tulis dengan warna merah itu ya, teman-teman, dan di garis bawah itu ada harus datang ke Patena dan datang ke Patena. Itu bisa kita coret ya. Bisa kita coret. Nah, carilah jawaban yang tidak ada kalimat Patena itu. Ya teman-teman, jadi kalau udah kita coret, jadi kesimpulannya adalah jika berpergian ke Timbuktu ya, jika itu bisa kita ganti dengan kata semua ya teman-teman. Semua berpergian ke Timbuktu, maka harus melalui jembatan Torosi. Jadi jawabannya adalah delta atau D. Oke teman-teman, kita masuk ke soal number 4. Oke, semua pohon di kebun Pak Karto berdaun hijau. Semua anak Pak Karto suka menanam pohon. Karti membawa tangkai pohon berdaun kuning. Option A, tangkai pohon yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Karto. B, Karti tidak suka pohon hijau. C, kebun Pak Karto ternyata juga ada pohon berwarna kuning. D, anak Pak Karto suka pohon kuning. E, Karti bukan anak Pak Karto. Nah, silakan teman-teman yang mau menjawab soal nomor 4 ini. Kalau sudah aku bahas ya. Nah, nomor 4 ini jawabannya adalah alfa atau A. Tangkai pohon yang dibawa Karti bukan dari kebun Pak Karto. Nah, ini dia pembahasannya ya teman-teman. Dimana pernyataan pertama itu kan ada kata semua. Semua pohon di kebun Pak Karti berdaun hijau. Dan pada pernyataan 2, semua anak Pak Karto suka menanam pohon. Nah, pada pernyataan ketiga, ternyata si Karti yang merupakan anak Pak Karto ini membawa tangkai pohon berwarna kuning. Nah, sementara tadi kan dikatakan di pernyataan pertama, semua pohon di kebun Pak Karto hijau kan teman-teman. Nah, yang kedua kan anaknya Pak Karto ini semuanya suka menanam pohon. Ternyata si Karti anaknya Pak Karto ini membawa tangkai pohon berwarna kuning. Nah, jadi kesimpulannya itu tentu semua pohon di kebun Pak Karto berwarna hijau. Berarti dapat disimpulkan bahwa tangkai pohon yang dibawa Karti itu bukan berasal dari kebun Pak Karto karena berwarna kuning. Jadi jawabannya adalah alfa atau A.
Oke teman-teman, semoga dimengerti ya. Sampai soal nomor 4 ini kita next ke soal nomor 5. Setiap mahasiswa berprestasi terkenal di kampus. Setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. A. Sebagian mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampusnya. B. Mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran pasti terkenal di kampusnya. C. Ada mahasiswa aktif dalam pembelajaran tetapi tidak terkenal di kampusnya. D. Sebagian mahasiswa berprestasi namun tidak terkenal di kampusnya. E. Semua mahasiswa MIPA berprestasi di kampusnya. Semua mahasiswa MIPA berprestasi di kampusnya. Oke teman-teman yang mau bahas dipersilakan dulu ya. Kalau sudah aku bahas ya. Nah, nomor 5 itu jawabannya adalah alfa. Sebagian mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampusnya. Nah, ini pembahasannya teman-teman. Pernyataan pertama, setiap mahasiswa berprestasi terkenal di kampusnya. Itu pasti ya teman-teman. Nah, yang kedua, setiap mahasiswa yang aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi ya. Yang aktif pasti berprestasi. Nah, ternyata pernyataan ketiganya, sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Nah, sebagian terkenal di kampusnya. Nah, kesimpulannya kata yang menggabungkan kedua premis. Oke teman-teman, di sini kesimpulannya kan kata yang menggabungkan kedua premis adalah berprestasi ya teman-teman. Sehingga kedua premis dapat digabungkan menjadi sebagian mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran tidak terkenal di kampusnya. Nah, jadi di sini kan pernyataan pertama itu setiap mahasiswa berprestasi terkenal di kampusnya. Yang kedua, setiap mahasiswa aktif dalam pembelajaran pasti berprestasi. Kayak gitu. Nah, yang premis ketiga, sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya. Nah, tentu di sini sebagian mahasiswa MIPA terkenal di kampusnya berarti ada mahasiswa MIPA yang aktif dalam pembelajaran tetapi tidak terkenal di kampusnya. Artinya cuman ada yang berprestasi ya, ada yang berprestasi mahasiswa MIPA itu tetapi tidak terkenal di kampusnya. Jadi jawabannya adalah alfa ya, atau A ya teman-teman. Oke, itu dia pembahasan soal tes intelijensi umum dan pembahasannya. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya, dan teman-teman semua bisa mendapatkan skor yang paling tinggi. Oke, aku ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mampir di channel aku. Nah, jangan lupa di subscribe, like, serta teman-teman boleh komentar ya di channel aku ini. Dan aku ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe ya teman-teman. Kita jumpa di video selanjutnya. See you.